Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7, suratul A'raf, ayat 109 ya. Ya kan? 109 dan 110 ini dijadikan satu oleh mufassir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Qalal mala'u, qala artinya berkata, al-mala'u sudah dijelaskan ya. Arti mala itu sebenarnya penuh ya. Tapi diartikan dengan pemuka-pemuka karena kehadiran mereka memenuhi muka. Jadi, kok bisa penuh, kok diartikan pemuka itu karena itu tadi. Kehadiran mereka akan ditatap dengan sepenuh muka. Kalau kehadiran kita kan ditatap dengan 1/4 muka atau 1/10. Nah, ini makanya pemuka-pemuka, penggede-penggede. Min qaumi Musa. Min nun mati dari sisi tajwid ya, bertemu dengan qaf itu namanya ikhfa ab'ad, bacanya eng, ming ya. Jadi kalau ketemu dengan qaf dan kaf itu ciri ikhfa ab'ad, ikhfa jauh. An-nya berganti dengan eng, ming gitu. Ya. Qaumi, kaum, komunitas. Bahasa Inggris komunitas berarti dari kaum. Fir'aun. Fir'aun ini nama raja ya, bukan nama aslinya, bukan bawaan, tapi julukan seperti Sri Sultan Hamengkubuwono. Apa pemuka-pemuka dari kaum Fir'aun? Isi kata-katanya apa? Inna hadza. Inna nun tasydid dibaca lama. Inna hadza, sungguh ini ya. La yang ada di kata sahir dibacanya pendek, tidak boleh la sahir, tidak boleh. Kalau dibaca la sahir itu bertentangan dengan pengertian pendek. Baca panjang bukan sihir. Kalau dibaca panjang la sahir. Jadi bacanya pendek, la sahirun alim, artinya justru sungguh. Inna artinya sungguh, la juga sungguh. Jadi artinya sungguh ini benar-benar gitu loh. Jadi karena sungguh diulang kan nggak enak. Sungguh ini, sungguh lagi, itu kan nggak enak. Ya. La sahir, tukang sihir. Sihir itu verbal nun. Kalau sahir pelakunya, tukang sihir. Sama dengan teaching dan teacher. Teacher itu orangnya. Jadi penyihir. Alimun, yang alim, berilmu. Kita hadirkan pakar-pakar tafsir. Pertama Ibnu Katsir.
Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, ay qalal mala, berkata mala, siapa mala itu? Jumhur. Jumhur itu mayoritas. Wasadah, serta pimpinan-pimpinan, pemuka-pemuka, min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Muwafiqina liqauli Fir'aun fihi, yang cocok dengan selera Fir'aun. Ya, jadi dari zaman dulu kekuasaan itu selalu ya dikerumuni oleh orang-orang yang menghendaki kekuasaan. Saudara bisa lihatlah nanti. Kalau suatu pimpinan masih menjadi pimpinan, banyak orang itu nunduk. Tapi kadang pemimpin tersebut bukan seperti raja ya. Kalau Fir'aun kan sampai mati, nggak pernah diganti. Jadi pasti orang nurut terus. Tapi kalau yang pakai demokrasi kan sesuai dengan pilihan. Nanti kalau sudah turun, perlakuannya berbeda. Semua menjauh. Apalagi kalau ada bangke di situ. Pernah berbuat nista. Semua orang menjauh. Ya, contohnya mungkin setiap orang yang istrinya hamil mungkin mendambakan anaknya dinamai oleh pemimpin itu. Sama dengan namanya. Anda dulu kan ingat semua nama belakangnya O. Walaupun orang Sumatera kasih nama O. Karena tenar. Kan? Tapi nanti kalau diganti Arab seperti Habibie, ganti Arab semua. Pengen dia orang. Nanti kalau orang itu kemudian jatuh, tersungkur, apalagi oleh pengadilan dihukum salah. Orang menjauh. Nggak akan mau. Nah, begitulah juga terjadi pada pengikut-pengikut Fir'aun. Ba'dama raja ilai raw'ahu, setelah dirujuk, setelah mereka mudzakarah, setelah mereka berdiskusi, nih Fir'aun dengan kabinetnya, wasaqara ala sariri mamlakatihi ba'da dzalika, dan supaya kerajaannya tetap langgeng. Kan yang paling ditakuti ini kerajaannya runtuh kan. Karena memang sudah ada sinyal, kan mimpi kan. Fir'aun ini mimpi. Nah, kemudian ditebak oleh ahli mimpi, akan ada nanti satu orang dari Bani Israel yang akan menjatuhkan, meruntuhkan kerajaan. Maka diterapkanlah keputusan semua bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh, yang perempuan dibiarkan. Itu karena ada tabir mimpi itu. Tabir mimpi itu salah apa enggak? Salah apa benar? Benar. Jadi ini dijadikan hukum oleh para ulama, mimpi meskipun oleh orang kafir bisa jadi benar. Karena ini buktinya, Fir'aun. Benar kan? Walaupun itu mimpi. Itu. Jangankan lagi orang mukmin. Orang kafirnya mimpi boleh jadi itu sinyal. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan ittaqi firasatal mukmin. Jauhilah firasat seorang mukmin. Waspadalah terhadap firasat orang mukmin. Boleh jadi firasatnya itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Kan namanya wahyu sudah tidak turun. Sekarang turunnya dalam bentuk firasat. Tapi ya itu, kalau banyak dosa ya firasatnya bohong terus, meleset. Hayalan. Fawafaquhu, mereka pun sepakat. Kata malaknya apa? Inna hadza, sesungguhnya Musa la sahirun. Jadi la sahirun itu diambil dari kata la dan sahir. La artinya sungguh. Sahirun tukang sihir. Alimun yang alim. Pengakuan seperti ini menunjukkan bahwa dai itu pinter.
Dan diakui nih, memang ini pinter ini. Ya, ada apa ya istilahnya, aktor intelektual. Nah, gitu. Bahasa anunya, ini adalah aktor intelektual, ya, yang akan memberikan perubahan. Dengan perubahan itu orang akan terprovokasi untuk meninggalkan Mesir. Sementara mereka, Fir'aun ini membutuhkan Bani Israel untuk dijadikan pelayan. Contohnya Malaysia lah, katakanlah. Kalau sampai semua orang Islam, semua orang Indonesia sepakat meninggalkan Malaysia, mereka akan kehilangan pembantu. Ya sama dengan kita lah saat Idul Fitri gitu kan. Pembantunya pada pulang kan kelimpungan. Mereka pun cocok dengan omongan Firaun, wa tasyawaru fi amrihi. Mereka bermusyawarah, wa ma yasna'una fi amri. Nah, gimana sekarang tindakan kita? Itu yang ditanyakan oleh pemuka-pemukanya. Famadza ta'murun. Bagaimana kita harus bersikap? Wa kaifa takunu hilatahum fi fa'inuri. Dan bagaimana kita berhelah membangun siasat untuk memadamkan cahaya Musa. Cahayanya Musa dan teman-temannya. Wa ikhmati kalimati, dan membungkam mulutnya. Wa zuhuru kizbihim waftiraihim, sebab nanti akan kelihatan bohongnya. Akan kelihatan bohongnya. Wa taqawafu min ma'rifatihi, dan mereka takut ya akan terbongkar. Akan takut terbongkar bahwa sekuasa apapun Fir'aun kalau dikeroyok memati. Kan? Seperti bangsa Indonesia lah. Rakyat ini kan kebanyakan nurut. Ya kan? Rakyat kebanyakan nurut. Aparat jangan sombong. Kalau rakyat sudah bersepakat dikeroyok mati. Gak ada artinya senjata itu. Kalau orang sudah, makanya tuh kalau demo begitu besar dia takut. Jumlah aparat tuh berapa? Gak sebanding. Kalau kita banyakin juga ongkosnya nggak ada. Mereka kan butuh hidup. Sekarang udah ngos-ngosan. Ayasamilan nasu bisihri. Sebab nanti ya kalau orang-orang tahu bahwa Nabi Musa yang benar, mereka akan tertarik dan akan meninggalkan kekuasaan Fir'aun. Itu yang ditakuti oleh mereka. Fama ya'taqidun fima ya'taqidun, ini keyakinan mereka. Jadi mereka bermusyawarah Fir'aun dengan kabinetnya itu. Fayakunu dzalika sababan lidzuhurihi alaihim, dan ini akan menjadi sebab kemenangan Nabi Musa. Wa ikhrajihi iyahum minal ardihim. Kalau Nabi Musa sudah menang, maka yang kalah itu akan diusir. Fir'aun ya akan menjadi pesakitan. Ya, bisa dijatuhkan seperti yang terjadi pada saudara kita Saddam Hussein. Di akhir hayatnya giginya dicopotin, digantung. Ya Allah, sangat hina sekali. Dulunya mau gagah tuh anunya, pangkat. Ada brigade apa itu, lapis-lapis. Tapi begitu diserang nggak ada apa-apa. Menjelang kematian tuh di giginya diompongin supaya funny gitu, supaya kelihatan lucu, dipermalukan. Seperti itulah mereka. Ya mudah-mudahan husnul khatimah ya. Mudah-mudahan. Nah, setelah beliau tidak ada, Irak kemudian menjadi Syiah kan. Beliau kan Sunni. Ya walaupun otoriter ya. Kita lanjutkan. Walladzi khaufu minhu wa khaufihi, apa yang mereka takuti akan terjadi. Karena dalam surat yang lain disebutkan begini. Surat apa ini? Surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 6. Wa nuriya
Fir'auna wa Haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdzarun. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman serta prajurit-prajurit mereka apa yang mereka takutkan. Jadi diperlihatkan oleh Allah. Mungkin diperlihatkannya dalam bentuk mimpi. Ya. Jadi Allah memberikan teror kepada mereka dalam bentuk mimpi. Mimpi apa? Kejatuhan kerajaan Fir'aun. Itu pendapat Ibnu Katsir. Selanjutnya Mufasir Muhammad Rashid Ridha. Nama tafsirnya apa ini? Al-Mannar, ya. Al-Mannar, Muhammad Abduh, ya. Terus ada lagi Al-Maroghi. Al-Maroghi. Jadi Muhammad Abduh ini seorang mufasir, juga pernah kuliah di Prancis. Pikirannya juga nggak seperti ulama-ulama biasa. Karena pikiran beliau yang jauh lebih maju dan berbeda dengan ulama lainnya, maka beliau dinyatakan tidak lulus dari Al-Azhar. Tapi beliau tetap menerima dengan senang. Beliau kuliah ke Prancis. Pulang dari sana beliau menjadi ulama besar, fatwa-fatwanya didengar orang, baru kemudian rektor dari Al-Azhar memanggil beliau untuk diberikan ijazah. Nggak perlu. Sebab dia sendiri tenarnya lebih dari rektornya. Lebih dari rektornya. Jadi muridnya itu lebih maju daripada gurunya. Qala Muhammad Rashid Ridha fi mana hadzal qaul min Fir'aun wa rijali daulatihi mahakallahu ta'ala anhum an murajaati li musawahi dalam surat Yunus katanya. Surat Yunus surat ke-10 ayat 78. Isi musyawarah dari Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Apa isinya? Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Mereka berkata, ya, apakah kamu datang untuk memalingkan apa yang kami temui pada bapak-bapak kami? Maksudnya apa? Kamu datang akan merubah tradisi. Akan merubah tradisi. Wa takuna lakumal kibriya'u, dan kebesaran, ya, maksudnya kebesaran ini akan berpihak pada kalian. Jadi nanti kekuasaan akan beralih kepada kalian. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Kami tidak percaya kepada kalian. Tuh, ini kekhawatiran Fir'aun. Kalau ini dibiarkan, tidak dihentikan, nanti kekuasaannya akan jatuh. Ya, kerajaannya akan runtuh. Wa ma qalal ma'am mala' min qaumi fir'aun hadzal qaul illa taba'an liqaulihi. Apa yang dikatakan oleh pemuka-pemuka ini mengikuti tuannya, yaitu Fir'aun. Alladzi hakahu ta'ala fi surati Syu'ara, yang Allah sampaikan dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 34 dan 35. Ya, di sana diulang kata-kata seperti ini. Qala lil mala'i haulahu inna hadza lasahirun alim. Yuridu ay yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Sama bentuknya. Ay raddadu qaulahu, artinya mereka mengulang dari ucapan Fir'aun. Nah, kebiasaan orang ini, ya, namanya apa itu? Cari muka, ya. Bos yang ngomong begitu, ya dia begitu. Diikuti. Wasara yulkihi ba'dhum ila ba'd. Dan ini disampaikan di antara mereka, dari satu ke tempat lain, dari satu ke orang lain, teman-temannya. Mungkin di-share, ya, bahasa sekarang di-share.
omongan Fir'aun begini. Kada bin nas fi naqli kalamihim mulukahum wa ru'asahum wa tardidi idharan lil muwafaqati alaih. Seperti kebiasaan orang itu men-share pendapat dari bosnya supaya tidak terlihat oleh temannya bahwa dia ya nggak cocok gitu. Jadi supaya kelihatan cocok. Wa ta'miman litablighihi, dan dalam rangka mempublikasikan. Wa inna ma lam yusari bi kalimati bisiri kama sarahwa li'annahu kana duna khaufan wan ijajan. Di sini Fir'aun ya, pemuka-pemukanya tidak menyebutkan bisihrihi, dengan sihirnya. Jadi apa yang mukjizat yang disampaikan oleh Nabi Musa itu dianggap oleh Fir'aun sebagai sihir. Untuk apa? Untuk menjatuhkan. Untuk menjatuhkan. Contohnya rejim ya, benci sama orang demo. Supaya pendemo ini segera orang benci pada dia, maka dicap nih anti kemapanan contohnya gitu. Ya, dicap dulu ini pemberontak supaya orang tuh antipati pada dia. Nah, begitu juga dilakukan oleh Fir'aun. Jadi disebut sihir, bukan bahasa yang nyaman, bukan bahasa yang bagus, tapi disebut sihir. Untungnya ada alim. Ini tukang sihir yang alim. Alim kan bagus kan, pinter. Jadi aktor intelektual. Sebutnya gitu. Wa aqalu minu hirsan ala ta'ni fi da'wati Musa. Dan ya, nanti kalau disebut bahwa Nabi Musa itu benar, nanti mereka akan simpatik. Jumlah orang yang simpati akan bertambah. Nah, ini berbahaya menurut Fir'aun. Walakin dzakara asarat tunajihim ma Fir'aun wa huwa ajdaru bi dzikriha. Tetapi nyebut sihir itu di antara mereka saja, tidak disebut, dipublikasikan. Fahakaha Allah Ta'ala anu biqauli min surat Thaha, dalam surat 20 ayat 62 ya. Allah berfirman, fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Mereka pun berdebat, saling berbantah-bantahan tentang urusan di antara mereka. Bagaimana respon kita menghadapi Nabi Musa? Way out-nya gimana? Karena jumlah pengikutnya semakin besar. Ya, orang yang simpatik pada Nabi Musa semakin tambah. Gimana menghalanginya nih? Nah, mereka pada berbeda pendapat. Qalu inna hadza wa asarrun najwa, dan mereka menyembunyikan hasil rapat itu. Namanya rapat terbatas. Rapat terbatas. Hanya orang-orang tertentu. Wartawan nggak boleh masuk. Gimana nih ngadepin pendemo nih? Qalu inna hadza lasahirani, sama dengan tadi yang disebut oleh Fir'aun. Fajma'u bainakum fa'ajimu bainakum tsumma tusaffa. Coba ada pendapat apa nih? Ya, diminta dari kabinetnya. Waqad aflahal yauma man ista'la. Sungguh beruntung orang yang pada hari itu menang. Ya, jangan sampai kemenangan berpihak pada Nabi Musa. Qalu, apa isi kesimpulannya? Ini kesimpulannya ayat berikutnya. Qalu arjih. Qalu ini diambil dari tajwidnya adalah mat tabi'i. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Ya, namanya mat munfasil kalam ya. Kalimatnya terpisah. Jadi qalu dengan arji itu dua kalimat yang berbeda. Jadi kalau satu kalimat namanya mustaqal ya. Ini munfasil.
Nah, jadi boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Qalu arji. Nah, boleh. Boleh qalu arji. Boleh sedang. 4 ketukan. Ketukan tuh begini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada juga sih yang baca Quran itu nggak teratur. Contohnya Sabbis marobikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi panjang pendek panjang. Itu ketukannya nggak teratur namanya. Ketukan tuh begini. Ya. Waladhdallin 6 ketukan. Waladdall. Nah, 6 ketukan. Jadi kalau pelan, ketukannya juga pelan. Waladdall. Nah, tapi kalau waladdall, nah, tadinya cepat. Jadi jangan sampai cepat pendek, cepat lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jadi itu orang yang di belakang tuh jadi ruwet gitu. Jadi harus teratur. Tapi ternyata menenangkan hati itu nggak selalu harus merdu, nggak selalu harus tahsin. Ya, di Cibubur itu namanya sekretaris dari madrasah itu namanya Haji Fuad. Itu terkenal ahli qori. Kalau baca itu lembut sekali dia. Walaupun itu mujawad, bukan tahsin, bukan. Dia nggak bisa ngelagu, tapi bagus sekali. Ya, sampai di apa itu namanya? Tenggorokannya itu di apa namanya? Digurah, ya benar. Jadi ada gurah. Ada gurah. Digurah. Dikuras supaya lendir-lendirnya hilang jadi suaranya. Kita lanjut. Qalu arjih. Qalu mereka berkata. Jadi kalau setelah waw ya itu ada alif, itu artinya mereka. Artinya mereka. Mereka berkata arjih. Apa isi perkataannya arjih? Tunggulah. Tunggu dulu. Nah, beri tempo. Wa akhahu dan saudaranya. Wa arsil dan utuslah fil madaini di kota. Mada ini bentuk jamak dari Madinah ya. Di kota-kota hasyirin untuk hasyir berkumpul. Biarkan kita tunggu dulu, kita panggil sarjana-sarjana kita. Ya, di seantero Mesir supaya mereka datang. Nah, ya, ya'tuka datang kepadamu bikulli sahirin, semua tukang sihir alimin yang alim. Jadi kata pemuka-pemuka kabinet ini, menteri-menterinya Fir'aun, kita keep dulu sementara menunggu keputusan, kita panggil seluruh ahli-ahli seantero negeri untuk menghadapi Musa dengan kesaktian yang sama, yaitu sihir. Jadi kenapa sihir yang dihadapkan kepada Nabi Musa? Karena setiap mukjizat disesuaikan dengan masanya. Setiap mukjizat disesuaikan dengan masanya. Sama dengan film-film ini menjadi duta. Menjadi duta. Kenapa film Amerika itu kok dominannya kekerasan? Karena di sana punya senjata itu legal. Boleh, asal ada izin. Tapi tidak seketat Indonesia, sehingga kadang-kadang disalahgunakan. Pernah tuh orang ada konser ditembakin dari gedung tingkat berapa itu. Ya. Jadi banyak yang sakit jiwa.
Banyak yang sakit jiwa kan. Ada juga seorang dai malah itu. Seorang dai punya senjata. Tapi saya merasa aneh, dia kok nggak diproses. Apa yang terjadi dengan senjatanya? Dipakai sama anaknya. Waktu dia nggak ada tuh, kan disimpan tuh. Ini apaan nih gitu kan, pakai. Kemudian nyasar ke adiknya. Dia kakak beradik. Ngutik-ngutik senjata. Ketembak adiknya. Mati. Nyasar. Ustadz loh. Nah ini menjadi pertanyaan. Kok dibolehkan? Dibolehkan. Jadi kata-katanya sering nyeleneh. Saya dari dulu mengamati. Aneh orangnya. Oh berarti ini memang pasukan bersenjata yang menjelma menjadi seorang ustadz. Buya, namanya Buya depan. Sekarang udah jarang tampil. Nah kita kesini lagi. Ya tuka, apa ahli tafsir menyatakan hal ini? Qala Muhammad Rasyidida, qala al-malaf Fir'aun hina istasyarahum biqauli famadza ta'murun arjih. Arji itu artinya akhir, tunggu. Kita jangan gegabah. Dalam menghadapinya kita harus hati-hati. Wala tufasil fi badi'aroi. Jadi jangan sampai kita menggunakan kesembronoan, badi'aroi. Ro'yu yang buruk. Wa arsil fi madaini mulkika rijalan au jama'ati minasyurta wal jundi wa hasyirin. Kumpulkan semua ahli-ahli seantero negeri. Yang jawara, yang punya kesakten, kumpulin semua. Ya. Ai jami'in saikin li sahara mina fal hasyar jam'u. Hasyirin itu kumpul. Wa inama yajri saharata fil madain ajamiya ahliya bidurin ilmi wa sina'ah fa in tarasalahum ya'tu kabikulli sa'rin yafnuna sihir. Karena pada waktu itu sihir itu menjadi ilmu yang lagi tren. Ilmu yang lagi tren. Seperti tadi tuh kenapa film-film Amerika itu kebanyakan kekerasan? Karena di sana banyak kekerasan. Ya. Kenapa film-film Korea itu banyak yang asmara lah, soal hati, karena di sana banyak perceraian. Itu. Kenapa film-film Jepang banyak yang seks? Karena orang Jepang malas punya anak. Maka pemerintahnya itu menghalalkan itu. Supaya mereka giat bikin anak. Sebab kalau ini tidak ditanggulangi, lama-lama orang Jepang habis. Pada nggak mau punya anak. Terus keperluan biologis mereka apa? Beli boneka. Kan nggak perlu dikasih makan. Mereka nggak mau ruwet. Ketika orang Korea yang di Indonesia ditanya, kenapa nggak mau punya istri? Mereka kan ngambil istri orang Indonesia, kebanyakan. Suka ke mall-mall itu. Indonesia praktis, begitu dia pulang, diceraiin, kasih duit, udah selesai. Kepuasannya juga terjamin. Nggak sampai terjadi penyakit kelamin sih, kan sah itu. Menikah sah. Orang Indonesia juga seneng kan punya anak Korea. Ya kan? Tadinya kan bawok-bawok, dapat wah Korea sekarang. Kan senang. Nah, karena apa? Karena ketika ditanya, kalau punya keluarga tuh ruwet, geser sedikit telepon. Geser di mana? Udah makan belum? Wah, sudah ruwet. Diganggu terus. Jadi intinya manusia itu punya kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini jangan sampai digadaikan untuk sesuatu yang tidak berharga. Kita menjadi muslim menjadi tidak merdeka. Ya kan? Ada panggilan azan, kita harus ke masjid. Tidak merdeka, tapi kemerdekaan kita ganti dengan keimanan. Nah ini mahal. Ya kan orang lain sholat waktu subuh datang mau bebas aja ngorok sampai siang. Kita kan harus bangun, membiasakan diri, berangkat ke masjid. Itu bukan hal yang mudah.
Sebab kita sudah komitmen menjual kemerdekaan kita untuk Allah. Ya, sehingga mendapat ganti besar. Gantinya besar, bukan sedikit. Nah, kita kembali sini. Ya'tu kabikulli sahirin alim. Qala Ar-Razi. Jadi kenapa kok mereka mengumpulkan tukang sihir lalu dibalas mukjizat Nabi Musa dengan spektakuler? Karena pada waktu itu sihir lagi tren. Kenapa Nabi Isa mukjizatnya menyembuhkan? Karena pada waktu itu kesehatan lagi tren. Ya, kesehatan apa yang bisa menghidupkan orang mati? Udah, pol. Kalau di sini di rumah sakit Pangurawi ini ada dokter bisa menghidupkan orang mati, antrinya pasti bisa bertahun-tahun. Ya kan? Wong ada dokter terawan tuh yang bisa urut kabel katanya, urut urat. Jadi urat ini ternyata banyak yang sudah mampet tanpa disadari. Konslet, ya ibarat ibarat motor itu di sen kanan malah kiri yang nyala, ini udah konslet. Tidak sadar, banyak yang tidak sadar. Nah itu banyak yang ngantri. Ya, pengobatannya nggak sampai 100 juta. Tapi rata-rata yang sudah berobat dengan beliau selamat dari stroke. Karena stroke itu katanya sudah mampet sebenarnya, tapi nggak sadar, yang tahu-tahu truk. Itu. Jadi kalau orang sudah stroke nggak bisa normal lagi. Paling tidak ada cacatnya. Bagian apanya itu sudah nggak normal lagi. Nah itulah. Jadi kalau itu ternyata menteri-menteri pada ngantri. Maka ketika dihujat beliau itu menjadi menteri kesehatan, banyak yang ngebela. Termasuk Yusril aja pernah berobat ke dia. Jadi itu dia bisa urut kabel. Jadi bisa dinormalkan sebelum waktunya. Ternyata sudah ada yang kata orang saraf kejepit ya. Saraf kejepit, banyak orang nggak sadar, perilakunya sudah aneh, jalannya udah menceng, nggak kerasa. Jadi banyak yang nggak terasa. Kita lanjutkan. Jadi kenapa mukjizat itu disesuaikan? Nah, giliran Nabi kita. Kenapa Nabi kita tidak ada mukjizat yang spektakuler? Karena Nabi kita lebih berperanan otak. Kalau nabi-nabi lain mukjizatnya itu hilang setelah kematian. Setelah nabinya nggak ada, udah hilang. Mana tongkat Nabi Musa? Mana tangan Nabi Musa? Udah nggak ada. Tapi Nabi Muhammad mukjizatnya terbuka sampai hari kiamat. Quran ini merupakan buku, kalau di bahasa buku, paling banyak stoknya di dunia. Justru Quran itu dibaca bukan oleh pecintanya saja, tapi pembencinya. Ya kan? Pembencinya juga beli. Para pendeta juga beli. Mereka bedanya dengan orang Islam, kalau orang Islam mengkaji untuk mengerti, mengamalkan. Kalau mereka mengkaji untuk dicari titik salahnya. Salahnya apa ini? Kalau sudah ketemu sudah banyak. Kalau ketemu sudah banyak pasti. Tapi mereka nggak pernah ketemu. Begitu ngomong begini, salah lagi. Wah iya salah. Dugaan saya salah. Cari ke sini lagi, dibuka lagi, iya salah. Belum ketemu sampai sekarang. Maka karena Allah nantang, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Kalau kamu ragu, datangkan, silakan, karang. Ayo ditunggu. Nah ini jadi Quran ini terbuka sampai hari kiamat. Sehingga apa yang dulu tidak dimengerti sangat bisa dimengerti sekarang. Dulu nggak dimengerti. Sekarang bisa dimengerti. Sehingga ada orang mengatakan, bagaimana coba kalau kita ini
wukufnya harus nunggu. Zaman dulu kan nggak bisa dapat berita. Ya dulu mah dulu, sekarang mah sekarang. Dulu orang mau sholat ngelihat matahari, bayangan. Saya pernah mantengin Banjet, namanya Banjet itu peneliti masuknya waktu zuhur lebih dari setahun. Menggunakan jarum, pakai keramik, ininya diatur, tidak boleh tinggi sebelah untuk mengatur bayangan. Nah, itulah tafsir dari sampai dengan surat 112. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tentang sholat ya. Babu anna salat burhan. Bab tentang sholat burhan. Jadi sebenarnya satu judul di buku ini ya, itu hadisnya banyak. Tapi saya lebih banyak membahas judulnya saja. Jadi kayaknya judul ini menjadi kesimpulan dari hadis-hadis. Kalau dibacakan satu persatu banyak sekali. Sholat itu adalah tanda. Salah satu hadisnya dari Jabir bin Abdullah anna Nabi qala li Ka'ab bin Ujrah. Satu saat ya, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ya Ka'ab bin Ujrah, as-shaumu junnah." Puasa itu adalah tameng. Sedekah tudfi'ul khati'ah. Sedekah bisa memadamkan kesalahan. Kalau kita merasa banyak salah, banyak sedekah. Ya, tentu saja kita bisa lihat kan ada debit kredit kan. Kalau ditabungkan tuh ada debit min biasanya tulisannya merah. Bagaimana supaya minnya nggak ada? Kita kredit kan gitu. Tabungan masukin, sedekah. Jadi lama-lama nilainya berimbang. Kemudian salah kurban. Salat itu kurban. Dalam sebuah hadis disebutnya burhan, bukan kurban. Karena dulu mengandalkan telinga kan. Salat itu burhan. Tapi yang lain, kurban? Catatnya kurban. Jadi ada dua. Ada yang mendengar kurban, ada yang mendengar burhan. Kalau diartikan kurban, salat itu pendekatan diri pada Allah. Salat itu adalah bentuk pendekatan. Kalau burhan artinya bukti. Ya Ka'ab ibnu Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmu nabatin min suhd. Sesungguhnya tidak masuk surga daging yang tumbuh dari haram. An-naru aula bihi. Neraka lebih layak untuknya. Ya, jadi salat itu adalah tanda. Yang kedua, al-faraq minas salat rahatunil qalb. Selesai sholat atau melakukan sholat itu menenangkan hati. Diriwayatkan seorang laki-laki dari Ansar, sami itu Rasulullah yaqul. Suatu saat Rasulullah berkata, "Kum ya Bilal, fa'arihna bis salat." Berdirilah Bilal, marilah kita sholat supaya kita rehat. Ya, sehingga sahabat mewujudkan pesan Rasulullah ini, kalau lagi ruwet mereka sholat. Tahazzaba syai', jadi kalau lagi ruwet menghadapi keruwetan, kita sholat dulu. Jadi kalau lagi klimaks nggak ketemu nih, nyari apa ini ya, solusinya, paleng, ayo kita sholat dulu. Oh, dari mana Anda bisa melakukan itu? Karena ini sabda Nabi, arih Nabi salat, marilah kita rehat dengan sholat. Ya, itu cara Rasulullah. Jumu'u ma'awabi mawaqiti salah. Bab tentang waktu-waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 4 ayat 103, "Inna salata, sesungguhnya salat, kanat adalah alal mukminin, bagi orang mukmin, kitaban, kewajiban, mauqutan, yang berwaktu." Ya. Jadi diterangkan
bahwa sholat itu nggak boleh sembarang dilakukan kecuali pada waktunya. Kemudian waktunya mana? Dalam surat 30 ayat 17-18. Fasubhanallah, maka maha suci Allah, hina tumsun, saat mereka petang, wa hina tusbihun, dan saat subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tudhirun, dan bagi Allah pujian di langit dan bumi dan waktu isya, wa hina tudhirun, dan saat mereka zuhur. Jadi ayat ini surat Ar-Rum ayat 17-18 memberikan informasi tentang waktu tapi secara global. Ya, yaitu hina tumsun, saat petang berarti maghrib dan isya. Hina tusbihun, saat subuh berarti sudah 3 kan? Wa asyian, nah, petang, tumsun itu sore ya, nah, berarti asar, asyi. Kalau ada bukratan wa asya itu pagi, subuh dan asar. Wa hina tudhirun berarti sholat zuhur. Begitupun dalam surat yang lain, aqimis salata liduluki syamsi, tegakkanlah sholat karena tergelincirnya matahari. Ini dipahami oleh saudara-saudara kita di timur. Ada yang memahami sholat sehari semalam cuma 3 kali. Karena Quran tidak menjelaskan secara rinci. Ya kan? Kan Rasulullah sudah berpesan, Anda tidak mungkin bisa menjadi orang Islam yang benar hanya dengan Quran saja. Kan sudah dia ngomong, aku tinggalkan 2. Kalau dipetal, 1 saja, Quran saja, hadis saja. Nggak bisa. Contohnya Quran saja, ya bagaimana teknis sholatnya? Hadis saja, cenderung pengkritik hadis tidak ada nanti. Hadis tidak boleh bertentangan dengan Quran. Ya kan? Nah itu. Karena Quran diceritakan secara mutawatir. Kalau hadis kan ada perawinya. Kalau Quran kan tidak ada rawahunya. Ya, karena itu disepakati. Bab ja'a fi imamati Jibril wa talqis salah. Bab Imam Jibril menjadi imam dan penetapan waktu salat. Jadi penetapan waktu salat ini berdasarkan arahan Jibril. Ya, cara salat juga dituntun oleh Jibril. Konon sekarang masih ada jejaknya. Jadi di sekitaran Ka'bah itu ada semacam keramik yang berbeda. Cuma kita nggak teliti ya, karena terlalu banyak orang desek-desak. Ada keramik yang dibuat berbeda. Sebab disitulah dulu Jibril pernah memimpin sholat menjadi imam Nabi. Nabi di belakang. Jadi untuk mencontoh. Sampai sekarang masih diabadikan. Jadi omong kosong kalau ada orang mengatakan ya Saudi Arabia itu Wahabi, dia mau menggeser, mau menghilangkan kuburan Nabi. Omong kosong. Wong jejak Jibril saja masih awet. Nah itu kerugian buat dia. Kalau sampai nggak ada kubur Nabi dibongkar, itu fitnah itu. Yang paling kejam itu justru yang menyuarakan orang Islam. Kadang-kadang KBIH lagi. Sira ngegelati duit sing kono. Tapi kamu ngejek, gimana itu? Ngejek orang Wahabi lah. Awas, nanti kalau ke sana banyak orang bagi-bagi buku. Itu mempublikasikan ajaran Wahabi. Padahal ya Allah, buku itu hasil patungan orang musinin. Orang yang ingin berbagi ilmu. Diberi. Kalau Anda berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia, dia kasih bahasa Indonesia. Dia beli, dia sendiri dapat beli itu, diberikan pada tamu-tamu Allah. Dia menghormati tamu Allah. Kalau kita nggak mau, nggak apa-apa. Tapi jangan menfitnah. Kan? Jangan menfitnah. Jadi, itu namanya kontraproduktif. Itu sama dengan kita menepuk air
terciprat muka sendiri. Orang Islam kok ngewadani orang Islam gitu. Oh, dia menghormati tamu kok. Kalau Anda nggak mau nggak apa-apa. Dia berbagi doa maksurat. Sementara jamaahnya pengennya mujarobat. Ya nggak ada di sana mujarobat. Ini maksurat yang dari Nabi. Dan dia ngasih itu. Ya kita terima aja. Kalau Anda nggak mau pakai itu terserah Anda. Dia mau sedekah singkatnya. Jadi kita jangan curiga ya. Nah, diceritakan suatu saat anna Mughirah bin Syu'bah akhara salat yauman wa bil Kufah wa dakhala Abu Mas'ud an-Ansari qala hadza ma yugi qad alimta anna Jibril nazala. Jadi suatu saat Mughirah bin Syu'bah menunda salat. Lalu masuk datang kepadanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, "Hei Mughirah, apa kamu sudah tahu Jibril mengajari salat? Mengajari waktu sholat." Nah ini tidak mudah ya. Mendapat ketentuan sholat. Kan itu perjalanan matahari. Kalau tidak ada ilmunya, wah pasti kita akan minta merbot ini. Coba lihat langit. Digeser belum? Mending kalau cerah mah. Barang gelap seperti di Bogor, susah. Nah kita sekarang kan ya sudah ada ini. Nurut aja. Siapa tahu ini salah. Pernah salah ini. Ini kan menggunakan entry-nya itu Cilegon. Anda tahu yang namanya Cilegon? Cilegon itu dari Merak sampai ke Serdang. Merak sampai ke Serdang. Sementara perjalanan matahari itu berapa kilo itu sudah berbeda. 11 kilo dia sudah berubah 1 menit. Tuh. Kalau yang pakai GPS langsung dari sini ke letak langsung. Tapi kalau yang namanya Cilegon tuh Merak sampai ke Serdang itu dijadikan satu. Jadi contohnya kalau masuknya jam 11 45 menit 30 detik direkennya 46. Atau dihitung Merak sana. Oh, Merak mah 47, direken 47 walaupun kita ada di timur. Apalagi Jakarta. Antara Jakarta Barat dan Mogot sampai ke Kramat Jati. Pulau Gadung sana kan jauh itu, tapi direkennya 1 jatuhannya. Padahal udah selisih 1 menit 2 menit. Tuh, kalau pakai GPS langsung. Makanya kalau kita terkonek dengan GPS biasanya lebih cepat. Nah, lebih mudahnya sekarang kita tanya ke Google. Walaupun Google belum masuk Islam, tapi dia tahu waktu. Anda kalau nggak percaya, sholat zuhur, asal ininya lokatornya dinyalain, sholat zuhur hari ini. Waktu sholat zuhur, Anda ketik searching ya, dia akan ngasih tahu di lokasi Anda. Tapi nanti kalau udah pindah, Anda lagi, nggak boleh pakai yang itu. Iya, karena dia bisa pas itu. Ya. Nah itu mudahnya sekarang. Kan zaman dulu nggak terbayang bisa begitu. Ya, zaman dulu itu nggak mungkin. Nah ini Jibril datang memberi waktu. Suatu saat Rasulullah bertanya, zuhur udah masuk belum? La, na'am. Dijawabnya 2. Belum, sudah. Oh gimana kok jawabnya kok belum sudah? Waktu saya jawab belum. Waktu sudah. Itulah pengamat matahari. Karena beliau kan akurasinya tinggi kan, malaikat kan. Kalau kita rendah akurasinya, maka disebut dengan ihtiyat. Ihtiyat itu ada cadangan. Cadangannya apa? Jadi kalau detiknya itu di bawah 30, dihilangkan. Ditambah 1 menit aja. Tapi kalau di atas 30, ditambah 2 menit. Itu namanya ihtiyat. Supaya ya namanya temuan kita ini kan bisa error. Ada tingkat errornya. Ya berapa persen. Maka itu untuk menjaga itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah
tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.